Setelah melewati gerbang tol Cipularang, Andi merasa sedikit lega. Tetapi malam itu, perjalanan seakan menjadi lebih panjang dari biasanya. Jalanan yang sebelumnya lancar kini mulai terasa sunyi dan sepi. Hanya ada suara mesin mobil yang memecah kesunyian. Sementara angin malam berhembus dingin, membawa rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Di sisi kiri jalan, sebuah papan petunjuk yang sudah pudar tampak menjulang di antara pepohonan yang tinggi. Di balik papan itu, rumah tua yang sepertinya telah lama ditinggalkan tampak menyeramkan. Andi memperlambat laju mobilnya, merasakan sesuatu yang aneh di sekitar tempat itu. Bayangan samar di jendela rumah itu muncul dan menghilang begitu cepat. Namun itu cukup untuk membuat Andi merasa tidak nyaman. Ia segera menatap jalan depan dan menekan pedal gas, berharap untuk melanjutkan perjalanan dengan lebih cepat. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Radio mobil yang tadinya biasa saja, tiba-tiba mengeluarkan suara berisik, diikuti dengan derak yang semakin keras. Andi mencoba mematikannya, tetapi suara itu tak kunjung hilang. Suara samar yang begitu jelas terdengar dari speaker radio, membuat jantung Andi berpacu cepat. Jangan tinggalkan aku. Andi merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Ia menoleh ke spion belakang, dan dalam detik yang sangat singkat, ia melihat sebuah bayangan wanita dengan rambut panjang berdiri di tengah jalan. Namun, saat ia mengalihkan pandangannya, bayangan itu sudah menghilang. Jantung Andi berdebar kencang. Ia mempercepat mobil, berusaha menjauh dari bayangan itu. Tetapi, semakin cepat ia melaju, semakin terasa kehadiran itu mendekat. Di jalan yang semakin gelap, Andi merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Setelah beberapa kilometer yang terasa seperti berjam-jam, Andi akhirnya tiba di depan rumahnya. Ia mengerem mobil dan berhenti. Napasnya terasa berat, tubuhnya lelah, namun ia tidak merasa aman. Ketika ia keluar dari mobil, langkah kaki terdengar jelas di belakangnya, seolah ada yang mengikuti. Dan dipikir semuanya sudah berakhir. Tapi di rumahnya, teror baru saja dimulai. Malam itu, suara tangisan terdengar dari kamar mandi. Dani mendekat dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi cermin di depannya penuh dengan tulisan, "Jangan tinggalkan aku." Dani mulai mencari tahu tentang sosok wanita itu. Hingga akhirnya, ia menemukan kisah lama. Seorang wanita muda pernah tewas mengenaskan di KM ke-97. Ia dikabarkan meninggal akibat ditinggalkan kekasihnya di tengah malam. Dan sejak saat itu, arwahnya menghantui para pengendara yang melintas sendirian. Setiap malam, Dani merasa kehadiran sosok itu semakin kuat. Hingga akhirnya, ia mencari bantuan seorang paranormal. Saat ritual dilakukan, bayangan wanita itu muncul, menangis, menjerit, lalu menghilang. Namun, sebelum pergi, ia berbisik di telinga Dani, "Jangan tinggalkan aku lagi." Dani menghela napas lega, tapi ia tahu bayangan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Karena di tol Cipularang, cinta yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar mati.